Hanya karena tidak ingin ayahnya yang sudah tua menjadi beban. Pria itu membuka jendela. Dia membiarkan angin dan salju yang dingin menyusup ke dalam rumah. Kemudian dia dengan cepat menarik selimut tipis yang menutupi ayahnya. Lalu dia membungkus dirinya sendiri dengan selimut itu. Setelah melihat ayahnya yang lemah membeku sampai mati, dia merasakan kenyamanan yang tiada tara di dalam hatinya. Karena telah merawat ayahnya yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menjelajah. Untuk mewujudkan impian menonjolnya, dia membuang ayahnya yang sudah membeku ke dalam ruang bawah tanah. Kemudian dia membakar rumah tua yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun, menguburkan ayahnya dan masa lalunya di tanah ini. Dan dia juga membawa jam tangan satu-satunya yang berharga milik ayahnya. Karena dia tidak memiliki uang sepeser pun. Jadi dia bekerja serabutan di sebuah sirkus. Meskipun tidak bisa menghasilkan banyak uang, setidaknya bisa menjamin kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan cepat dia menyadari kegelapan sirkus. Kepala sirkus bahkan memanfaatkan manusia liar untuk pertunjukan demi mendapatkan uang. Dia menipu penonton dengan mengatakan bahwa manusia liar hanya perlu meminum darah ayam untuk bertahan hidup. Kemudian, untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton, dia melemparkan seekor ayam hidup ke dalam arena. Manusia liar, setelah melihatnya, benar-benar menangkap ayam kecil itu. Namun, dia tidak segera memakannya. Sepertinya dia sangat bergumul di dalam hati. Namun, di bawah cacian dan sorakan penonton, manusia liar akhirnya menggigitnya. Dan setelah itu, pria itu baru menyadari. Ternyata, orang itu bukanlah manusia liar, melainkan anggota yang dipenjarakan karena tidak memiliki nilai guna. Hal ini juga membuat pria itu menyadari, jika tidak memiliki sedikit pun kemampuan, maka, dia akan segera sama seperti manusia liar, untuk dapat bertahan di sirkus. Maka, dia mencari penyihir di sirkus untuk belajar. Penyihir itu tampak sangat antusias menyetujuinya. Setelah masuk rumah, dia dipersilakan untuk mandi dan mengganti pakaian. Melihat penampilan Sanyu yang tampan dan tubuhnya yang kekar, hati kosong si penyihir tua mulai bergejolak. Lepaskan dulu kun-kun saya. Akhirnya Sanyu tetap ditangkap oleh penyihir, menjadi asisten di samping penyihir. Keahlian penyihir disebut indera perantara. Meskipun namanya terdengar megah, namun sebenarnya, prinsipnya sangat sederhana. Pertama, Sanyu mengumpulkan informasi yang ditulis penonton di kertas. Saat menyerahkan informasi, keduanya menukar dengan curang. Kertas palsu yang sudah dipersiapkan dibawa ke panggung. Dengan sebatang api, semuanya dibakar habis. Kemudian dia mengklaim bisa merasakan informasi di kertas tersebut. Dan kertas aslinya dicatat di papan tulis di belakang panggung. Melalui selembar kaca, isi dapat diketahui. Ditambah dengan akting penyihir yang terampil. Penonton di bawah tidak henti-hentinya bertepuk tangan dan bersorak. Ketika malam tiba, Sanyu mengetahui saat mengobrol santai dengan keluarga penyihir. Suami penyihir, Peter, memiliki kemampuan komunikasi dengan alam gaib yang asli. Untuk membuka wawasan Sanyu, Peter memutuskan untuk memperlihatkan pertunjukan secara langsung. Peter awalnya membalikkan badannya. Segera setelah itu, Sanyu menyerahkan jam tangan yang ditinggalkan ayahnya kepada penyihir. Tolong fokuskan perhatian Anda pada barang di tangan saya, Profesor. Kemudian Peter perlahan-lahan berbalik. Dia tidak hanya menyebutkan bahwa itu adalah jam tangan, tetapi juga menjelaskan bahan jam tangan tersebut. Dia bahkan mengetahui bahwa jam tangan itu berkaitan dengan ayah Sanyu.